Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Miss Suci. Kita lanjutkan materi di kelas 8, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari kubus dan balok. Hari ini kita mempelajari prisma dan limas. Ya, yang akan kita pelajari pada bab 10 ini ada unsur-unsur dari prisma dan limas, kemudian ada luas dan volume dari prisma dan juga dari limas. Ya, yang pertama itu ada unsur-unsur prisma dan limas. Nah, sebelum ke unsur-unsur prisma dan limas, di sini terdapat beberapa bangun ruang, ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah prisma. Nah, prisma itu salah satu contohnya di kehidupan sehari-hari adalah ini nih, ya, Toblerone. Nah, ini adalah bangun ruang prisma. Kemudian yang akan dipelajari lagi pada bab 10 ini adalah limas. Nah, ini salah satu contohnya. Pasti tidak asing ya, kalian sering melihat bangun ruang di sekitar kita yang berbentuk limas dan juga prisma. Nah, jangan tertukar, ini sering tertukar ya. Yang ini prisma, sedangkan limas itu bentuknya lancip, jadi atasnya itu lancip. Ya, dan jangan tertukar juga dengan kerucut. Nih, kalau es krim ini bentuknya kerucut. Ya, kayak kita pelajari supaya paham mana prisma, mana limas, dan apa saja unsur-unsurnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya ya. Ada limas segi 4 nih contohnya. Kemudian ada prisma segi 3. Yang akan kita pelajari dua bangun ruang itu ya. Fokus ke prisma dan limas. Oke, yang pertama ada unsur-unsur dari prisma. Nah, perhatikan. Di sini Miss berikan contohnya adalah prisma segitiga. Ya, ini adalah contohnya prisma segitiga. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Jadi penamaan prisma, dia itu prisma segi N. Kan biasanya dinamakan seperti itu. Nah, tergantung alasnya itu segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Ketika alasnya segi 6, maka dinamakan prisma segi 6. Nah, untuk contohnya, di sini yang pertama ada titik sudut. Kayak titik sudut pada gambar di samping itu ada titik A, ini sudah tidak asing ya. Ada B, kemudian C, titik D, E, dan yang terakhir F. Ya, jadi ada 6 titik sudut. Kemudian bidang dan sisi. Nah, bidang dan sisi itu ada bidang ABC itu yang jadi alas ya. Nih, bidang ABC itu yang jadi alas dari prisma tersebut. Kemudian bidang DEF. DEF itu yang jadi tutup atau atasnya. Boleh atas, ada juga yang menyebut tutup sama. Nah, kemudian ada 3 lagi nih ya yang belum disebut. ACDF, terus ABDE, nah satu lagi BCEF. Nah, keempat bidang ini disebut sisi atau bidang tegak ya, jadi disebut sisi tegak. Kenapa tegak? Karena dia kan berdiri ya, disebutnya sisi tegak. Sekarang rusuk. Nih, rusuk yang dimaksud rusuk yang mana saja? Di sini Miss beri contoh, rusuknya itu ada AC, ada AB, ada BC, kemudian ada AD, ada CF,
ada BE. Nah, masih ada yang atas ya, DE, DF, dan terakhir yaitu EF. Nah, ini kalau ada pertanyaan mana yang dimaksud dengan rusuk tegak artinya kan yang berdiri ya, yang berdiri atau yang vertikal. Itu ada AD, CF, BE. Nah, udah ya, AD, CF, dan BE. Jadi tiga ini adalah rusuk tegaknya. Ya, jadi yang ketiga ini disebut dengan rusuk tegak. Semuanya sama rusuk, tapi ketika ditanya rusuk tegak maka yang vertikal atau yang berdiri. Di sini ada AD, CF, dan BE. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir ada diagonal bidang. Nah, di sini Miss akan beri contoh diagonal bidangnya. Contohnya dari E ke A. Ya, Miss kasih contoh beberapa aja. EA, ada lagi AF, ada juga DC, dan seterusnya. Ya, ada berapa diagonal bidang pada prisma segitiga? Ya, pada gambar di samping itu ada 6 diagonal bidangnya. Kenapa ada 6? Karena nah ini kan bidang tegaknya ada 2 ya. Satu bidang tegak, misalnya ini ABDE, satu bidang tegak itu memiliki 2 diagonal bidang. Sedangkan segitiga nih yang bagian alas dan atasnya itu tidak memiliki diagonal bidang. Oke, itu untuk unsur-unsur prisma. Nah, ini ada tabelnya biar lebih mudah dipahami. Ya, jadi ketika prisma itu alasnya segitiga, prisma segitiga, maka banyaknya sisi ada 5, banyaknya rusuknya itu ada 9, titik sudutnya ada 6, diagonal sisinya ada 6 juga. Kemudian seterusnya segi 4, segi 5, segi 6, sehingga membentuk pola ya. Nah, membentuk polanya seperti apa? Ini polanya. Miss beri bulat merah. Nah, poin 3. Ya, perhatikan yang poin 3. Jadi prisma segi N, banyaknya titik sudut adalah 2 dikali N. Jadi kalau segitiga maka banyaknya titik sudutnya ada 2 kali 3. Sedangkan banyaknya rusuk itu 3 kali N. Berarti kalau di sini prisma segitiga, 3 kali 3 yaitu 9. Sedangkan banyaknya sisi, rumusnya itu N plus 2. Kemudian banyaknya diagonal ruang, rumusnya N dikali N kurangi 1. Dan terakhir, banyaknya bidang diagonal yaitu N dikali N-1 per 2. Ini rumusnya ya. Kalaupun kalian lupa rumusnya, cukup kalian bisa membayangkan prisma segi N tersebut. Misalnya prisma segi 4. Ketika bisa membayangkan, maka kalian bisa tahu bahwa titik sudutnya ada sekian, rusuknya juga sekian. Jadi tidak hafal, nggak masalah, asalkan kalian paham konsepnya, mana yang dimaksud rusuk, kemudian sisi, terus diagonal bidang, diagonal ruang, yang kayak gitu. Ya, jadi yang paling penting adalah paham konsep unsur-unsur dari prismanya. Kemudian ada unsur-unsur limas. Nah, ini juga sama ya. Unsur-unsur limas yang pertama ada titik sudut. Titik sudutnya di sini Miss beri contoh limas segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5 ya. Nih sisinya ada 5. Titik sudutnya ada A, B, C, D, E, dan T. Kemudian bidang atau sisinya. Nah, bidang atau sisinya yang pertama alasnya nih yang warna kuning, yaitu A, B, C, D, E.
Nah, bidang ABCDE sebagai alas. Kemudian ada sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah segi 3. Ada segitiga TBC, kemudian TCD, TDE, TEA. Nah, ada berapa di sini? Oh, satu lagi ya yang belum, yaitu TAB. TAB. Nah, yang segitiga ini semua nih, TBC sampai TAB, itu dinamakan dengan sisi tegak. Ya, jadi kalau ditanya sisi tegak yang mana? Yang ini, segitiga ini ya, di limas. Kemudian ada rusuknya. Nah, rusuk. Di sini Miss tulis salah satu aja contoh rusuknya. Beberapa aja contoh rusuk. Ada AB, kemudian BC, kemudian rusuk tegaknya. Rusuk tegaknya ada TB, ada TC, ada TD juga, dan seterusnya ya. Jadi masih banyak, nanti kalian silahkan lengkapi catatannya ya. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada yang bawah atau yang alas itu ada 5, kemudian rusuk tegaknya yang berdiri nih, rusuk tegak itu contohnya TB, TC, TD itu ada 5 juga gitu. Jadi silakan nanti dilengkapi catatannya. Kemudian yang terakhir ini diagonal bidang. Nah, diagonal bidangnya di sini Miss beri salah satu contoh, beberapa contoh aja. Contohnya adalah dari D ke B atau B ke D sama. Dan satu lagi contohnya dari C ke E. Dan seterusnya. Nanti silahkan dilengkapi. Ini unsur-unsur dari limas. Kemudian kita lihat tabelnya. Nah, yang merupakan limas adalah poin 4. Nih, fokus ke poin 4. Limas segi N. Kalau di sini segi 5, tadi kan Miss berikannya contoh segi 5 ya, diberi contohnya. 5 segi 5, maka banyaknya titik sudut ada 6, yaitu 5 tambah 1. Sedangkan banyaknya rusuk ada 2 kali N. 2 kali N itu adalah 2 kali 5, yaitu 10. Banyaknya sisi ada 5 tambah 1 atau ada 6. Dan terakhir, banyaknya diagonal ruang itu tidak ada, banyaknya bidang diagonal juga tidak ada. Bukan diagonal bidang ya, tapi bidang diagonal yang tidak ada. Kalau diagonal bidang itu ada. Nah, yang terakhir untuk materi hari ini yaitu ada jaring-jaring. Ini salah satu contoh jaring-jaring prisma segitiga. Ya, akan banyak variasi tergantung dari dia alasnya apa. Kalau segi 5 ya pasti beda lagi. Segi 6 beda lagi. Ini Miss beri contohnya prisma segi 3, jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada jaring-jaring limas. Nah, limasnya Miss beri contoh limas segi 4. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di jaring-jaring limas. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan luas dan juga volume dari prisma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.